Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, para sahabat Abu Sami Tutor yang berbahagia, pada kesempatan hari Minggu, yang dimana hari ini merupakan hari yang sangat dinantikan oleh orang-orang pekerja, anak-anak sekolah, anak kuliah, di mana hari ini merupakan hari yang bisa digunakan untuk beraktivitas bebas tanpa ada sesuatu yang harus dikejar. Dan pada kesempatan ini pula kita masih dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmu kesehatan. Dan alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Abu Sami Tutor yang berada di rumah, tentunya di kesempatan hari ini Abu Sami Tutor sekali lagi akan membagikan tips pencegahan agar kadar gula di dalam tubuh agar tetap terjaga. Dan apa saja yang menyebabkan apabila kadar gula melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seringkali manusia saat ini banyak merasakan penyakit yang disebut dengan kencing manis, diabetes kering, diabetes basah, yang diderita oleh sebagian orang dimulai dari usia lansia. Terkadang juga bisa terjadi pada anak-anak. Hal ini sudah banyak membuktikan bahwasanya penyakit yang diderita oleh manusia itu tidak pandang mau usia berapa, mulai dari 1 bulan kelahiran seorang anak sampai di usia 60 tahun pasti akan merasakan penyakit tersebut. Karena pada dasarnya diri manusia itu ada tanda-tanda gejala penyakit yang memang saat ini menjadi tren, seperti penyakit kolesterol, asam urat, sesak nafas, diabetes, asam urat, dan lain-lain sebagainya. Semua orang memiliki indikasi tersebut. Tinggal bagaimana cara seseorang merawat tubuhnya agar indikasi-indikasi tersebut tidak timbul pada dirinya. Sobat Abu Sami Tutor, apa yang menyebabkan terjadinya kadar gula meningkat? Beberapa item ini, yang pertama adalah seringkali mengkonsumsi makanan-makanan
yang tinggi akan kau bawa tidak, seperti ada pada nasi dan di beberapa makanan lainnya. Sahabat Abu Sa'id tutur, penyakit yang ditemukan dari kadar gula tinggi biasanya disebabkan ketidakmampuan pankreas untuk mengolah energi di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Karena Rasulullah SAW juga tidak menyukai beberapa hal dari diri manusia yang setelah makan menyandar pada dinding seperti ini, atau makan sambil bersandar di dinding. Yang selanjutnya, mengkonsumsi air sambil bersandar seperti ini. Dan hal itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau minum itu seperti ini, tanpa menyandarkan badan ke dinding rumah. Yang selanjutnya, makan. Setelah makan, kebanyakan seseorang akan mengalami kekenyangan dan membuat perut ini menjadi kencang sehingga melepaskan ikat tali pinggangnya atau mengkendorkan tali pinggang. Dan ini juga yang tidak disukai oleh Rasul kita. Yang selanjutnya adalah setelah makan, seringkali manusia merasakan ngantuk. Apa disengaja mereka tidur. Nah, inilah yang menyebabkan kadar gula bisa meningkat karena kerja pankreas tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan manusia melakukan kesalahan. Jikalau pankreas tidak mampu bekerja, maka pasti akan menimbulkan penyakit diabetes kering atau diabetes basah. Nah, yang sering disebut dengan kencing manis yaitu energi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak mampu diproses oleh pankreas sehingga jatuh pada tempat kandung kemih atau tempat di mana dikeluarkannya air seni tersebut. Sehingga di bagian sini diolah agar racun-racun yang terbakar itu bisa keluar melalui kencing. Tetapi air seni yang dikeluarkan itu pasti akan dikerumuni oleh semut. Maka itulah yang disebut dengan kencing manis. Ya. Dan ini penjelasan dari Abu Samil berdasarkan pengalaman di lapangan. Mohon maaf apabila penjelasan ini itu tidak sesuai dengan penjelasan dari dunia kedokteran. Karena inilah yang sering ditemui oleh Abu Samil. Lalu bagaimana agar kadar gula yang tinggi itu bisa diturunkan dengan alami? Yang pertama, kita siapkan pare yang kerdil, pare yang ukuran segini yang bisa dibagi 3, ya. Kemudian campur dengan madu pahit. Sebelum Anda konsumsi, Anda harus melakukan cek gula darah. Berapa kadar gula darah yang ada pada diri kita? Apakah dia
10, 12, 200, 300, maka pergunakan resep alami, yaitu pari yang kerdil dibagi 3, kemudian dijus tanpa direbus, tanpa direbus dengan madu pahit. Nah, berapa jarak yang harus kita gunakan? Itu kita lihat dari berapa besar tingginya kadar gula yang kita rasakan. Apabila kadar gula di atas 220, maka konsumsi herba ini itu selama 3 hari. Setelah 3 hari, Anda harus cek kembali agar tidak terjadi penurunan sangat gratis. Ini berdasarkan pengalaman dari Abu Sami Tutor yang pernah menjumpai pasien dengan kadar gula 500 mgdl. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa tingginya gula darah ini. Tetapi semua itu tidak akan berpengaruh pada tubuh kita apabila daya tahan tubuh kita atau stabilitas tubuh kita cukup memadai sehingga bisa menekan tingginya kolesterol kita, tingginya kadar gula kita, atau tingginya asam urat. Kuncinya adalah daya tahan tubuh yang mampu menekan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku, sobat Abu Sami Tutor, hal yang paling penting adalah ketika kita makan, satu, jangan makan sambil bersandar di kursi, di dinding rumah, ya. Yang kedua, setelah makan jangan melakukan pelepasan tali pinggang atau ketika makan mengganti celananya dengan celana yang longgar. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada pankreas. Yang ketiga, setelah makan jangan tidur. Kebanyakan orang tidak mau makan malam dikarenakan hal tersebut. Pada intinya, makan malam itu tidak berpotensi apapun, ya, tidak berpotensi apapun kalau kita bisa menjaga pola pola tersebut dengan baik, ya. Boleh makan malam, ya, boleh makan malam, boleh makan, tidak ada yang melarang, asal sesuai dengan porsi yang dibutuhkan saat malam pada tersebut, ya. Kadang-kadang orang tidak bisa tidur karena kelaparan, maka atur saja pola hidupmu dengan sebaik-baiknya, ya, karena Islam telah mengajarkan bagaimana cara kita untuk mengatur pola kesehatan tubuh kita, imbangi dengan fiber alami dan bekam selama 1 bulan sekali. Nah, itu saja sobat Abu Sami Tutor yang bisa saya berikan tips pada kesempatan hari ini, bagaimana agar kadar gula dalam tubuh kita tidak meningkat, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan kepada sahabat Abu Sami Tutor. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini agak belepotan, ya, karena kita juga berproses untuk menjadi entertainer yang dikatakan oleh Bang Esa Santuy bahwasanya kita yang terjun di dunia YouTuber ini merupakan entertainer. Tinggal bagaimana kita menjadikan entertainer sejati buat teman-teman sekalian yang mampu memberikan sebuah manfaat, ya, untuk teman-teman sekalian. Itu saja teman-teman yang bisa Abu Sami Tutor berikan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah.